Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alma Salsabila, NPM 2021031111. Saya mahasiswi Pendidikan Masyarakat kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar kurikulum. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan normatif, disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan cuaca, dan perbedaan yang lainnya yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, seorang murid yang membutuhkan nilai minimal 75 untuk memenuhi KKM yang telah ditetapkan oleh sekolahnya. Yang kedua, kebutuhan komparatif, disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contoh, peserta didik akan rajin dan giat belajar saat keadaan di sekolahnya nyaman dan mempunyai teman-teman yang mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan, disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal, dilakukan dengan cara melalui wawancara atau interview. Peserta didik akan resah dikarenakan tidak memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, maka peserta didik tersebut akan bertanya kepada gurunya. Contoh yang kedua, saat diberikan penugasan dan peserta didik tersebut tidak mengerti, maka ia membutuhkan informasi tentang penugasannya dan akan bertanya kepada temannya. Yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Kebutuhan yang didapatkan seseorang membutuhkan atau bisa disebut show what you need. Contohnya ketika ada seorang peserta didik yang suka matematika dan pada saat itu ada olimpiade matematika, tapi ia tidak bisa mengikuti lomba tersebut dikarenakan nilai ia kurang saat seleksi, menyebabkan ia kalah dalam seleksi dan anak tersebut mengikuti les agar bisa mengikuti olimpiade di kemudian hari. Yang kelima, kebutuhan masa depan. Identifikasi kebutuhan diantisipasi ini akan membantu dalam persiapan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Contohnya, peserta didik yang mempunyai mimpi dan mempersiapkan semuanya dari sekarang dan menjalankan sesuai tekad secara step by step yang sudah ia atur. Dan yang terakhir, kebutuhan insidentil yang mendesak. Kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang signifikan atau plan B. Contohnya, dalam pembelajaran saat ada guru atau dosen, di kelas kita pasti akan melakukan pembelajaran. Namun, ketika dosen atau guru tidak ada dalam kelas, kita tidak bisa memprediksikan apakah kita akan melakukan pembelajaran atau tidak. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.